Halo semuanya, perkenalkan nama aku Santa Olivia Pardosi dengan NIM 123370110 dari kelas SD. Di sini, aku mau menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Kita mulai dari pengertian hidrologi. Apa itu hidrologi? Nah, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air, mencakup keberadaan air di bumi, pergerakan air, mengalir, meresap, menguap, distribusi air di atmosfer, permukaan, dan bawah tanah, serta interaksi air dengan lingkungan. Nah, secara sederhana, hidrologi menjelaskan bagaimana air bergerak dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Kemudian kita membahas siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi adalah proses berputarnya air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Itu dibagi dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Secara lengkapnya dengar pembahasannya ya. Nah, yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan air merupakan proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air. Nah, hal ini diakibatkan oleh pemanasan oleh energi matahari. Proses ini dapat terjadi di laut, sungai, danau, waduk, tanah basah, permukaan tanaman, dan permukaan air buatan, misalnya kolam tambang, dan lain-lain. Evaporasi merupakan pergerak utama siklus hidrologi karena menghasilkan uap air yang akan membentuk awan dan hujan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi yaitu suhu udara, luas permukaan air, dan kelembapan udara. Selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi atau penguapan melalui tumbuhan. Transpirasi adalah proses keluarnya uap air dari permukaan tumbuhan, terutama melalui stomata atau mulut daun. Proses ini merupakan bagian terpenting dari siklus hidrologi dan berlangsung terus-menerus selama tumbuhan hidup. Nah, transpirasi ternyata menyumbang sekitar 10% dari total uap air di atmosfer. Yang selanjutnya ada kondensasi atau pengembunan. Nah, kondensasi merupakan proses perubahan uap air di atmosfer menjadi titik-titik air atau kristal es ketika uap air mengalami pendinginan. Proses ini penting dalam siklus hidrologi karena menjadi awal terbentuknya awan, kabut, embun, hingga hujan. Selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk seperti hujan, gerimis, salju, hujan es, atau sleet. Presipitasi terjadi ketika awan jenuh dan titik-titik air atau kristal es menjadi cukup berat sehingga gravitasi menariknya turun ke bumi. Berdasarkan mekanismenya, hujan dibagi menjadi hujan konvektif, hujan orografis, hujan frontal, hujan siklonal. Yang selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi atau peresapan ke dalam tanah. Infiltrasi merupakan proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah melalui pori-pori tanah. Air yang meresap bisa tersimpan di dalam bagian atas, lalu digunakan oleh tanaman atau melanjutkan perjalanan menjadi air tanah melalui perkolasi. Infiltrasi menjadi proses penting untuk mengisi cadangan air tanah dan mengurangi banjir. Manfaat dan peran infiltrasi antara lain mengisi cadangan air tanah, mengurangi risiko banjir, menambah kelembapan tanah, menjaga aliran dasar sungai. Yang selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi atau peresapan ke dalam tanah. Infiltrasi merupakan proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah melalui pori-pori tanah. Air yang meresap bisa tersimpan di dalam bagian atas, lalu digunakan oleh tanaman atau melanjutkan perjalanan menjadi air tanah melalui perkolasi. Infiltrasi menjadi proses penting untuk mengisi cadangan air tanah dan mengurangi banjir. Manfaat dan peran infiltrasi antara lain mengisi cadangan air tanah, mengurangi risiko banjir, menambah kelembapan tanah, menjaga aliran dasar sungai.
Selanjutnya ada runoff. Runoff atau aliran permukaan. Runoff adalah aliran air yang bergerak di atas permukaan tanah menuju tempat yang lebih rendah seperti selokan, sungai, danau, waduk, atau laut. Runoff terjadi ketika curah hujan lebih besar dari kemampuan tanah menyerap atau infiltrasi, atau tanah sudah jenuh air, atau juga permukaan tanah bersifat kedap air. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian hidrologi di tambang. Hidrologi di tambang adalah ilmu yang mempelajari distribusi, pergerakan, dan kualitas air pada area pertambangan, yaitu meliputi air permukaan, air tanah, curah hujan, dan interaksinya dengan aktivitas tambang. Ini bertujuan untuk memastikan operasi tambang aman, efisien, serta meminimalkan dampak lingkungan. Lalu, tujuan hidrologi tambang yaitu untuk mengendalikan masuknya air ke area tambang, memastikan kestabilan lereng dan infrastruktur, merencanakan sistem drainase dan dewatering, mengelola kualitas air agar sesuai baku mutu, serta mendukung desain tambang jangka panjang. Selain itu, ada tantangan dalam hidrologi tambang, yaitu genangan berlebih di pit akibat hujan, air asam tambang, fluktuasi muka air tanah yang mempengaruhi kestabilan lereng, pengendalian sedimen dari area overburden, serta ketersediaan air untuk keperluan operasional. Kesimpulannya adalah hidrologi tambang sangat penting dalam mengelola air secara aman dan berkelanjutan. Siklus hidrologi mempengaruhi seluruh aktivitas pertambangan serta pengelolaan air yang baik meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan lingkungan. Sekian pembahasan kita mengenai hidrologi dan hidrologi di pertambangan. Dadah!